kalau bicara mengenai komoditas unggulan atau produk unggulan, ini biasanya tidak terlepas teorinya nih, teori sedikit saja, yaitu berdasarkan turnpike teori. Jadi suatu kawasan akan lebih cepat tumbuh kalau ada namanya leading sector atau juga sektor unggulan atau produk unggulan. Jadi kalau ini bukan lagi pada sektor unggulan, tapi sudah spesifik ya, bukan lagi komoditas unggulan tapi produk unggulan. Jadi sudah spesifik sekali ya, sudah ke produk unggulan, bukan lagi sektor ataupun juga komoditas unggulan, tapi produk unggulan. Jadi ini sudah spesifik. Nah, biasanya Bapak dan Ibu sekalian, jadi sudah untuk menentukan untuk menentukan produk unggulan menggunakan beberapa teknik konvensional. Ada beberapa teknik konvensional yang kemudian berdasarkan export led atau berdasarkan biasanya berbasis ekspor dari suatu wilayah ke wilayah lainnya atau negara ke negara lainnya. Ini namanya disebut sebagai export led growth ya. Itu ada beberapa hal yang saya kembangkan, mulai dari namanya R atau RCA atau Reveal Comparative Advantage ya, atau RCA ya. Kemudian juga ada yang berkaitan misalnya tipologi klasen. Jadi ada tipologi klasen, tapi yang paling sering digunakan biasanya location quotient index itu ya. Ini yang paling sering digunakan. Ataupun juga misalnya ada yang namanya spesialisasi regional. Jadi itu yang biasanya dilakukan untuk menentukan yang namanya komoditas unggulan. Dan ini atau ada yang lebih canggih lagi, misalnya kita menggunakan yang namanya input-output analysis. Nah, kalau bicara input-output analysis, itu datanya juga kadang-kadang tidak ada di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat kawasan. Kalaupun yang tadi saja bahwa untuk yang Reveal Comparative Advantage atau LQ, Location Quotient ya, ataupun juga tipologi klasen maupun juga itu kadang data seperti PDRB yang tidak ada, ataupun juga data tenaga kerja tidak ada di tingkat itu karena apa? Biasanya ada di tingkat kabupaten kota. Kalau di tingkat kawasan sulit sekali ya, apalagi yang cuma kemudian dari desa-desa. Nah, makanya pada kesempatan ini akan kita bahas bagaimana caranya menentukan komoditas unggulan di tingkat kawasan. Baik, saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu sekalian, ini yang komoditas unggulan. Jadi komoditas unggulan adalah merupakan instrumen dan motor penggerak untuk mempercepat pembangunan klaster atau kawasan pedesaan. Komoditas unggulan dikembangkan dari mulai hulu, tadi sudah saya jelaskan, sampai hilir ya, dan atau terkait dengan sektor lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam suatu kawasan atau klaster yang disebut sebagai portrait cluster. Jadi kalau jangan sampai kita menyebut kalau cuma hanya produksi saja bakal disebut sebagai sentra, bukan cluster. Kalau cluster itu mulai dari kalau bisa itu mulai dari hulu ya, kemudian ada diolahnya sampai hilir dipasarkan, atau kemudian itu paling baiknya dikaitkan dengan sektor lainnya. Kemudian juga bahwa pengembangan komoditas unggulan mencakup berbagai aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir. Kemudian juga merupakan wujud dari kapitalisasi potensi klaster yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan lapangan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ini dikembangkan, ini akan meningkatkan namanya disebut sebagai multiplier effect atau efek pengganda baik pendapatan maupun juga penyerapan tenaga kerja. Ini kemudian saudara sekalian akan kita bahas beberapa hal bagaimana caranya menentukan komoditas unggulan. Jadi ini berkaitan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa pada ini komoditas unggulan ini pertama berkaitan dengan wilayah atau klaster, nanti juga berkaitan dengan skala ekonomi. Jadi jangan sampai kemudian tadi ada satu unggulan di desa, tapi kemudian setelah dikembangkan ternyata tidak memenuhi skala ekonomi. Ini banyak terjadi. Contohnya begini, bahwa ada beberapa desa dalam suatu kawasan, mungkin karena ini kurang pada waktu perencanaannya, memproduksi padi. Kemudian mendapatkan, bukan 3 desa, mendapatkan bantuan biasanya itu bukan RMU. Kalau RMU kan Rice Milling Unit, yang kecil ya. Dapat bantuan dari pemerintah, misalkan Rice Milling Plant yang besar tuh, yang bisa
rise to rise industry. Nah, kalau kita tidak menghitung betul, maka ini tidak mencukupi nih. Karena kalau rice milling plant yang kecil saja itu 10 ton per hari. Bayangkan 10 ton per hari kali 360 saja itu sudah dari 3.600 ton per tahun. 3.600 ton per tahun. Nah, ini tentunya memerlukan berapa luasan yang ini. Maka kemudian tadi kalau bisa bahwa ini ada, kalau kita berkolaborasi maka akan memenuhi yang namanya skala ekonomi. Dan ini juga berkaitan dengan produktivitas ya. Produktivitas dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau namanya kursus unggulan berkaitan dengan produktivitas, berkaitan dengan spasial, juga berkaitan dengan yang namanya skala ekonomi. Jadi jangan hanya kita mengatakan ini unggulannya tapi ternyata tidak memenuhi skala ekonomi. Tadi contoh saja yang tadi saya katakan bahwa kalau ada R atau RMP-nya atau rice milling plant-nya yang kapasitasnya 10 ton per hari, kita anggap saja misalkan bahwa setahunnya 350 hari kerjanya, maka kita memerlukan 3.500 ton per tahun. Nah, itu harus dihitung berapa luasannya, berapa desa dan sebagainya. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Maka kemudian kita mengatakan kalau memang itu sudah menghitung juga namanya yang disebut sebagai skala ekonominya berapa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa bagaimana menentukan komoditas unggulan. Yang pertama tentunya ada pengusulannya. Jadi pada waktu biasanya Bapak Ibu sekalian, pada waktu membentuk kawasan pedesaan, kepala desa ataupun pengurus, ya kalau belum ada kita ulang lagi lah ya. Bagaimana kita ulang lagi untuk menentukan kawasan unggulan. Dan yang menentukannya bukan dari atas, ya. Apakah itu dari kabupaten ataupun provinsi ataupun dari kementerian, tidak. Yang menentukan adalah para pelaku yang ada di tingkat kawasan. Jadi yang pertama nanti ada pengusulan, bisa dari BUMDes-nya, bisa dari BUMDes bersama, bisa dari kepala desa, bisa juga dari pengurus klasternya kalau sudah ada pengurus klasternya. Kemudian akan ada pemilihan, dipilih dipilih komoditas unggulannya, ada syaratnya nanti. Kemudian diverifikasi setelah dipilih, misalnya ada dari 10 nanti ada 10. ABCD sampai ini misalkan sampai 10, kemudian nanti kita terpilih misalkan cuma hanya 3 saja. Nah, kita perlu verifikasi, betul tidak? Apakah memenuhi skala ekonomi, tidak, dan sebagainya. Itu harus dicek lagi ya. Cek lagi. Kemudian nanti baru kemudian ada penetapannya. Penetapannya siapa? Yang menetapkan adalah dari pengurus klaster atau pengurus kawasan bersama-sama dengan seluruh kepala desanya. Kenapa? Karena menyangkut juga desa. Ya. Ini berkaitan juga nanti karena ada DIDI dan sebagainya, tentu DIDI akan berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan sebagainya. Jadi mengaitkan dengan kepala desa. Jadi Pak Kades diajak, lalu kemudian pengurus, khususnya pengurus klaster juga diajak ataupun kawasan diajak untuk menentukan kawasan pedesaan ini. Itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya. Contoh misalnya bagaimana flow-nya pengusulan kawasan komoditas kawasan pedesaan. Pengusulannya yang pertama tentunya ada kepala desa atau lurah ya. Ini mengusulkan komoditas unggulan desa atau kelurahan. Kemudian ada pengurus klasternya juga mengusulkan komoditas X ya. Atau pelaku usahanya juga mungkin bisa mengusulkan komoditas Y, atau misalkan tokoh agama dan tokoh masyarakat atau seni budaya ya. Seni budaya yang sebagainya mengusulkan Z misalnya. Nanti kemudian dikumpulkan saja, ya. Jadi itu kalau dipilih bersama-sama, dipilih nanti ada pengecekan lapangan baru ditetapkan. Jadi seperti itu penentuannya. Nah ini tentunya tidak bisa menggunakan yang konvensional tadi, apakah location quotient ataukah kemudian menggunakan yang namanya RCA atau yang reveal comparative advantage atau menggunakan yang namanya shift share analysis, atau menggunakan tipologi klasen, atau menggunakan spesialisasi regulasi, nggak bisa. Harus dengan cara yang kemudian ini ada yang cara yang paling sederhana tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai cara yang agak baik ya, lebih baik dari yang tadi.